Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GT inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik mantang itu baik, tapi jangan terlalu lama. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini ya adalah mantang itu baik tapi jangan terlalu lama. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini yaitu dengan topik mantang itu baik tapi jangan terlalu lama ya. Ini juga sebagai jawaban ya atas beberapa pertanyaan subscriber setia ya yang menanyakan, Pak Gito, apakah saya harus mantang terus ya? Pak Gito, bagaimana solusinya? Karena mantang tidak mantang itu sama saja ya, itu seperti itu. Ada juga yang makanan pantangan itu kenapa kita harus mantang dan seterusnya. Jadi pokoknya ini hubungannya dengan masalah makanan pantangan. Nah, ini penting kita sikapi ya agar kita menjadi cepat membaik, tentunya sesuai dengan pengalaman yang pernah saya praktekkan dan alhamdulillah itu menghantarkan saya menjadi semakin cepat membaik dan akhirnya sampai dengan sembuh total. Nah, teman-teman semua, jadi seperti itu ya. Jadi kita memang mengingat karena kadang penyebab kita itu adalah juga multifaktor ya. Maka beberapa faktor itu ada beberapa yang sangat menentukan. Nah, salah satu diantaranya adalah faktor makanan, yaitu sering membuat kita menjadi kambuh, membuat kita cemas dan seterusnya ya. Nah, maka dari itu ini menjadi penting ketika kita dalam faktanya itu kadang tidak sembuh-sembuh ya. Nah, barangkali pemicunya ini adalah salah satunya adalah dari faktor makanan. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya. Akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung kepada topik kita yaitu mantang itu baik ya, tapi jangan terlalu lama. Ini sebenarnya kalimat ajakan ya teman-teman. Jadi dan secara umum ketika kita mengalami gangguan ini rata-rata itu melalui fase di mana kita pernah mengalami mantang ya. Nah, pengalaman yang saya praktekkan waktu itu ya, itu saya mantang ekstrim ya. Mantang ekstrim itu ya betul-betul mantang beneran ya, itu selama 6 bulan ya. Nah, tetapi apa yang terjadi setelah saya makan ekstrim ya, saya menghindari makanan pedas, makanan apa yang berlemak tinggi, kemudian makanan-makanan
seperti bersantan, berminyak ya, termasuk minuman ya, kopi juga nggak minum. Nah itu ekstrim sekali ya. Nah dengan seperti itu akhirnya ya yang terjadi justru saya malah menurun fasenya ya. Jadi yang tadinya masih agak sedikit energik, nah itu menjadi semakin melemah ya, menjadi semakin kurus ya, kemudian wajah pucat ya. Itu wajar karena apa? Karena memang nutrisi yang kita makan itu jauh lebih sedikit ya, karena kita ingat mantang ini mantang itu. Nah akhirnya kita menjadi kurus ya, menjadi pucat, dan sebenarnya kita itu kekurangan nutrisi. Nah maka dari itu sebaiknya memang kita harus banyak pertimbangan ketika kita mau mantang. Nah waktu itu saya mantang ekstrim itu 6 bulan teman-teman ya. Setelah saya 6 bulan kemudian saya evaluasi ya, saya menilai diri saya sendiri, ternyata kondisi fisik itu menjadi menurun, yaitu contohnya menjadi pucat, menjadi kurus ya, berat badan sampai dengan turun 10 kilo ya, sehingga bahkan sampai menambah kecemasan. Karena apa? Setiap saya bercermin ya, melihat wajah kita itu kurus, kering ya, itu sepertinya waduh jangan-jangan ini mendekati kematian. Nah itu akhirnya kan menambah kecemasan, menambah ketakutan. Nah itu efek dari mantang ekstrim yang waktu itu saya lakukan selama 6 bulan ya. Nah maka dari itu setelah itu kemudian saya banting setir ya. Wah ini tidak ada lagi istilah pantangan ya. Kemudian saya rubah ya, saya cukup mengendalikan makanan yang tadinya dianggap menjadi makanan pantangan. Jadi saya rubah, saya mulai saya beranikan makan ya. Kemudian walaupun masih sangat terkendali ya, karena ini juga butuh proses istilahnya adaptasi, latihan ya, itu seperti itu. Jadi selain sebenarnya mantang itu juga istilahnya berdampak pada fisik ya, terhadap psikis juga, terhadap mental ya. Contohnya yaitu membuat kita menjadi tidak percaya diri, membuat kita menjadi ketakutan seperti itu ya, karena melihat kondisi fisik yang semakin menurun. Nah oleh karena itu buat teman-teman yang katakanlah masih mantang ya, silahkan misalkan kalau memang itu menjadi lebih baik, artinya tujuan kita mantang itu kan biasanya supaya tidak menjadi kambuh, tidak muncul sensasi-sensasi ya seperti itu, tidak memicu asam lambung menjadi tidak normal, kan seperti itu ya. Tetapi ketika itu keterusan seperti itu ya, artinya kita ketergantungan terhadap mantang, itu pun efeknya tidak baik. Karena apa? Tujuan kita supaya membaik dan kita normal kembali. Nah orang normal kembali itu berarti ya kita kembali seperti saat sebelum mengalami gangguan asam lambung ke tensiatif psikosomatis, khususnya hubungan dengan istilah pantangan. Bahkan tidak ada istilah pantangan dulu sebelum kita mengalami gangguan itu kan kita juga nggak mantang. Nah itu kita harus belajar melatih, akhirnya bisa merubah diri menjadi tidak mantang kembali. Nah itulah di situ nanti kita akan membaik ya, karena sembuh itu berarti sudah tidak mantang ya. Kalau kita masih mantang terus ya, ya kapan mau sembuhnya, itu seperti itu. Walaupun kadang secara mental kita mau mencoba itu kadang takut ya, mencoba makanan pantangan itu takut, wah jangan-jangan nanti kambuh, karena sudah apa? Karena sudah didoktrin pikiran kita tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, seperti itu ya. Nah, tetapi itu harus kita ini apa ya, kita evaluasi lah. Kalau memang itu dampaknya semakin lama semakin tidak menguntungkan ya, kita harus merubah diri. Jadi seperti itu. Jadi kita harus selalu peka dengan kondisi keadaan yang sebenarnya setiap saat itu selalu berubah ya. Jadi katakanlah masa lalu dengan saat ini, dengan saat yang akan datang itu tidak pernah sama ya. Kita itu selalu berubah. Nah itulah ya. Jadi yang abadi itu adalah perubahan ya, bukan istilahnya doktrin yang kita pegang, itu seperti itu. Nah maka dari itu ya, kita lihat beberapa hal yang berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan ini. Akhirnya nanti kita menjadi yang misalkan kita mantangnya sudah lama, nah mungkin mulailah ya berubah ya, jadi hanya mengendalikan, hanya mengurangi, akhirnya nanti terlepas, akhirnya menjadi tidak mantang lagi, seperti itu teman-teman. Nah beberapa hal yang perlu kita ini ya,
pahami adalah yang pertama ya, makanan itu memang bisa jadi obat atau sebaliknya. Artinya ketika kita makan dengan pilihan menu yang tepat ya, dengan dosis yang tepat, itu kadang membuat kita ya menjadi semakin sehat ya. Tetapi sebaliknya ketika kita makan itu istilahnya ceroboh ya, tidak istilahnya memperhitungkan nilai gizi, tidak mengatur waktu makan, tidak mengatur porsi makan, itu kadang sebaliknya membuat kita menjadi semakin tidak karu-karuan lah. Itu seperti itu. Nah, maka dari itu makanan ini penting ya, karena yaitu menentukan, bahkan ketika kita masih dalam kondisi yang istilahnya mengalami gangguan ini, makanan itu sebenarnya bisa jadi obat ya kalau kita bisa memilih dengan tepat ya. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak bisa memilih dengan tidak tepat ya malah semakin menurunkan kondisi kita. Nah, itu yang pertama, itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, kemudian yang perlu kita pahami ya, makanan pantangan itu apa ya? Nah, makanan pantangan itu adalah makanan-makanan yang ketika ya kita makan itu menimbulkan sensasi yang negatif ya. Sensasi negatif ya, contohnya itu menjadi kambuh, badan menjadi merasa tidak nyaman, kemudian muncul mungkin menyebabkan kembung, menyebabkan perih dan lain sebagainya, itu seperti itu. Nah, secara umum makanan pantangan itu bagi kita yang mengalami gangguan asam lambung ya, contohnya yaitu makanan yang terlalu pedas, makanan terlalu asam, makanan terlalu berlemak tinggi ya, makanan berminyak, bersantan ya, makanan yang alot-alot ya, dan seterusnya. Itu seperti itu ya. Jadi pokoknya banyak hal, termasuk juga minuman itu juga seperti itu. Kalau minuman ya contohnya minuman-minuman yang beralkohol ya, berkafein, itu seperti itu ya. Tetapi itu ya memang perlu kita perhatikan juga ya, tetapi tidak perlu istilahnya kita harus mantang terus ya, karena tubuh kita sebenarnya juga butuh zat-zat yang ada di dalam makanan pantangan itu ya. Supaya kita menjadi cepat membaik, maka kita harus berubah ya, harus berubah walaupun ini perubahannya sedikit demi sedikit. Nah, itu jadi kita harus mengingat hal-hal seperti itu. Nah, kemudian mantang tidak perlu ekstrim ya, ini hal yang berikutnya yang harus menjadi pertimbangan kita juga. Jadi artinya kalau kita memang belum begitu membaik ya, khususnya lambung kita ya yang sering dipengaruhi oleh faktor makanan ya, itu kita masih boleh mantang ya, tetapi tidak perlu ekstrim. Tidak perlu ekstrim itu artinya jangan istilahnya di pikiran kita itu tidak boleh makan itu ya, tetapi kita hanya mengendalikan. Jadi kita boleh makan hal itu, tetapi yaitu dengan porsi yang terkendali ya, cukup sedikit seperti itu ya. Karena apa? Karena yaitu kadang zat-zat yang di makanan pantangan juga kita butuhkan supaya tubuh kita juga jauh menjadi lebih membaik secara nutrisi, karena nutrisi kita itu terpenuhi sehingga kita tidak menjadi terlalu kurus ya, kemudian berat badan juga akan tetap stabil. Nah, itu karena makanan yang kita konsumsi itu juga stabil, itu seperti itu ya. Itu jadi makan mantang itu tidak perlu ekstrim lah, artinya kita rubah yang tadinya istilahnya kita mantang, yaitu kita rubah cukup dikendalikan. Itu seperti itu teman-teman caranya ya. Nah, kemudian hal berikutnya yang perlu kita pertimbangkan juga, lamanya mantang ya, itu disesuaikan dengan kondisi. Nah, seperti contoh yang saya alami waktu itu, nah itu saya sampai dengan 6 bulan ekstrim saja itu sudah cukup membuat saya kurus, membuat saya pucat, membuat berat badan saya turun sampai 10 kilo, itu gara-gara itu ya. Maka dari itu buat teman-teman yang katakanlah sudah agak lama, katakanlah kurang lebih sudah sampai 6 bulan komantang, nah itu mestinya rubah, jangan istilahnya
makanan pantangan atau mantang, tapi cukup kita kendalikan. Itu seperti itu, karena mengingat dan menimbang tubuh kita itu butuh nutrisi yang selama ini kita pantang, itu seperti itu. Nah, kita contohnya ketika kita mantang asam-asam terus ya, contohnya misalkan makan jeruk saja nggak berani. Nah itu padahal dari jeruk itu kan kandungannya vitamin C juga kita butuhkan ya. Nah kalau kita hindari terus ya akhirnya diri kita yang menjadi kekurangan misalkan vitamin C, kan seperti itu ya. Maka dari itu lamanya mantang itu disesuaikan dengan kondisi kesehatan kita masing-masing ya tentunya ya. Nah ini yaitu saran saya, kalau memang sudah mulai membaik, bahkan ingin membaik, kita memang harus mencoba merubah, jangan mantang ekstrim terus. Kalau mantang ekstrim terus ya kapan mau sembuhnya, karena ciri-ciri sembuh itu sudah tidak mantang lagi, salah satunya seperti itu. Nah kalau kita masih berada di posisi mantang terus, nah ini berarti belum sembuh, itu seperti itu. Nah ketika kita ingin cepat sembuh ya memang istilah mantang harus kita rubah menjadi mengendalikan lah, seperti itu. Jadi cukup makanan-makanan yang perlu dikendalikan, seperti itu. Nah caranya memang tidak dipantang, tetapi dalam kita makan makanan itu, nah itu kita secukupnya disesuaikan dengan kondisi kita. Seperti saya kalau misalkan makan sambal ya yang pedas itu tidak seperti dulu ketika belum mengalami gangguan asam lambung ya. Kalau dulu itu makan misalkan bakso atau apa ya, itu ya paling tidak minimum 1 sendok lah itu sambalnya. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang paling saya hanya ngambil airnya saja, air sambalnya itu ya, itu aja sudah terasa pedas sedikit sekali, itu seperti itu. Nah itu artinya saya mengendalikan seperti itu teman-teman. Nah itu ya, kemudian bagaimana cara latihan makan makanan pantangan ya, yang tadinya dipantang kemudian kita latih untuk tidak mantang lagi. Nah caranya ya mudah, caranya memang ini juga ada hubungannya dengan masalah psikis ya. Dulu saya ketika masih istilahnya tidak punya keberanian, masih sering merasakan cemas, merasakan takut ya. Nah kan karena kita serba ketakutan, justru latihannya itu berani makan dulu yaitu. Nah kalau kita makan saja masih takut, ya otomatis kecemasan kita masih tinggi, itu seperti itu. Nah akhirnya saya ini padukan ya untuk memperbaiki fisik juga psikis. Jadi dengan kita istilahnya meninggalkan makanan pantangan sedikit demi sedikit, yaitu dengan cara mengendalikan, ini sebenarnya dua hal yang kita lakukan. Jadi secara fisik kita memang juga memenuhi nutrisi tubuh ya dengan cara tidak mantang ekstrim, kemudian secara mental juga melatih keberanian. Nah itu akhirnya setelah kita berani menjadi tidak mantang ya, itu akhirnya secara fisik kita juga akan menjadi membaik ya, kemudian secara mental kita juga menjadi semakin berani. Nah kalau mental kita sudah berubah dari ketakutan menjadi berani, maka yang tadinya cemas juga menghilang, itu seperti itu. Karena rasa-rasa ketakutan, rasa kecemasan itu kan muncul ketika ketakutan kita masih tinggi. Nah maka dilatih ini mulai kita berani makan. Itu latihan paling gampang untuk menghilangkan kecemasan sebenarnya ini ya. Jadi kita latihan berani, yaitu berani makan aja dulu itu. Karena apa? Karena ketika kita istilahnya masih mantang ekstrim ya, begitu kita makan tidak disengaja tetapi kok kita makan tantangan contohnya ya. Itu kemudian di pikiran saja, waduh tadi saya makannya terlalu asam, jangan-jangan nanti kambuh. Seperti itu. Nah padahal untuk orang-orang psikosomatik apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh. Nah akhirnya yang tadinya sebenarnya nggak mau kambuh, jadinya kambuh beneran. Karena pikiran kita, wah jangan-jangan nanti kambuh. Seperti kita menunggu sensasi itu datang. Itu seperti itu teman-teman. Nah itu makanya
perlu kita latih, dan itu pasti bisa ya. Karena saya sudah mencoba ya, sudah mencoba, dan alhamdulillah ya bisa. Jadi kita optimis saja, badai pasti berlalu, itu seperti itu. Jadi kita jangan menikmati istilahnya kondisi-kondisi yang tidak sedang baik-baik saja, tetapi kita nikmati di situ ya. Jadi kita harus berubah, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Itu seperti itu. Jadi yang abadi itu adalah perubahan ya, bukan berada di satu tempat. Itu seperti itu teman-teman ya. Insya Allah itu pasti bisalah itu. Nah itu, kemudian yang berikutnya ya, tetapi ketika kita sudah bisa tidak mantang ya, ini juga hal yang perlu kita istilahnya garis bawahi ya, itu jangan lupa diri, maksudnya jangan lupa diri, tapi tetap waspada dan terkendali. Nah, itu kuncinya ya seperti itu. Jadi nanti kalau kita sudah tidak mantang, nah kita jangan lupa diri. Artinya tetap kita ingat ya, makanan-makanan yang pernah kita pantang, kita ingat. Nah, itu sebagai makanan yang harus kita waspadai, makanan yang harus kita kendalikan, itu seperti itu. Artinya kita makan itu boleh ya, tetapi ya jangan keterlaluan lah, jangan terlalu banyak seperti itu. Karena apa? Yang berefek negatif itu sebenarnya ketika kita terlalu ya, kita terlalu berlebihan, itu akhirnya menjadi efeknya negatif. Tapi kalau kita dalam posisi yang secukupnya ya, yang sederhana itu artinya secukupnya, nah itu akan baik-baik saja. Karena itu semuanya dibutuhkan oleh tubuh kita, dan saya yakin teman-teman pasti bisa. Dan setelah kita bisa melewati masa pantangan ya, kemudian kita berubah menjadi tidak mantang, nah disinilah teman-teman mulai merasakan kesembuhan. Mengapa? Karena yang pertama ya, dari segi perubahan fisik pasti kita akan lebih energik ya, akan menjadi lebih bertenaga. Yang tadinya kurus juga akan mulai naik kembali berat badannya, yang tadinya pucat juga akan segar kembali. Secara mental juga kita akan menjadi tambah berani karena dilatih dengan berani makan-makan pantangan itu. Nah, akhirnya kita merasakan, oh ternyata kita sudah sembuh, ternyata kita membaik. Begitu teman-teman ya. Jadi pokoknya dalam kita istilahnya berikhtiar itu caranya seperti itu. Kita selalu berubah ya, selalu berubah. Jangan kita paten terhadap satu doktrin. Nah, itu kadang akan justru menjadi hambatan bagi kita, itu seperti itu. Jadi yang penting intinya kita harus ada progres ya. Jadi progres semakin membaik, semakin baik, begitu seterusnya ya. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis akan segera membaik ya, akan segera sembuh dengan permanen lah, atau menjadi sembuh total. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baik, itu dulu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.